dan Kira 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi. Video amatir merekam kondisi ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2, Desa Loji, Kabupaten Sukabumi yang ambles. Jalan tersebut retak dan ambles sepanjang 50 meter dan sedalam 5 meter. Sebuah truk box bermuatan sembako pun terjebak di jalan ambles tersebut. Tewas sekitar jam 5.45 lah, ada jam 6 kira. Kondisi waktu itu gimana Pak pas lewat? Ini dari semalam juga udah ada retak sedikit, tapi jalan masih rata ya. Begitu mau lintas, langsung turun. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas menuju Surade dan kawasan wisata Pantai Ujung Genteng dan sebaliknya putus total, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sementara pengendara roda 2 yang nekat melintasi di jalan ini harus terpaksa bersusah payah menaklukkan medan. Petugas pun dikerahkan ke lokasi terdampak. Saat ini sedang dibantu oleh masyarakat bersama dengan PUPR, bersama dengan kepolisian juga membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalur arah wisata ke Pejampangan ini, tepatnya di Kampung Cimapang. Para pengendara maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Ujung Genteng dan Surade diimbau untuk menggunakan jalur lainnya, yakni Pangleseran Lengkong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, waspada ya pemirsa di tengah cuaca buruk ini, karena ada 3 siklon yang akan melintas di wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Dan bahkan jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Anda harus bersiap-siap. Seluruh armada bus yang beroperasi di Terminal Kalideres juga menjalani pemeriksaan keselamatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru. Petugas memeriksa fisik kendaraan bus yang akan beroperasi mengangkut penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan untuk meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya. Petugas memeriksa kondisi ban, fungsi sistem pengereman kelistrikan hingga kelengkapan keselamatan di dalam kabin. Kendaraan dapat mengangkut penumpang apabila dinyatakan lulus pemeriksaan. Dan langkah pencegahan ini diharapkan bisa memberikan rasa aman, tenang bagi masyarakat yang akan merayakan libur akhir tahun bersama keluarga. Ya, salah satu yang tidak kalah penting ya pemirsa ketika libur Natal dan Tahun Baru ini adalah mewaspadai kondisi cuaca. Saat libur Natal nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Selain menemui para pengungsi, Prabowo juga meninjau pembangunan hunian dan jembatan sementara.
Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk pengungsi. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi. Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Terlihat pemirsa, Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong. Ini nasi goreng karena saya yang datang ya. Siap. Ya. Cukup. Pagi. Enggak, lumayan. Enak. Tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau dampak banjir di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan Presiden ini merupakan yang kedua kalinya pasca kunjungan pertama pada 1 Desember lalu ke wilayah Padang Pariaman. Ya, dalam kesempatan ini Prabowo menyatakan keprihatinannya mendalam kepada masyarakat terdampak. Presiden juga menjanjikan untuk memulihkan keadaan dalam waktu dekat. Presiden memastikan upaya pembangunan hunian sementara terus dilakukan dan Presiden bahkan menjanjikan akan memberikan hunian tetap secara bertahap. Presiden menegaskan pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak mampu mengatasi dampak banjir yang menerjang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar, 70 meter ya.